Cek ya, oke. Saya ulangi ya, mahasiswa sekalian, semester ini saya diamanai oleh Fakultas Dakwah khususnya program studi Psikologi Islam ya, untuk mengampu mata kuliah statistik 1. Kelasnya ada berapa ya? Ini kok ada 4E, 4D, 4E, berarti ada 5 kelas ya? Betul ya? Iya, Pak. Oke, ada 4D, ada 4E. Nah, 4D dan 4E pengampunya adalah saya Muhammad Istiqlal. Kemudian nanti akan saya jelaskan pada hari ini teknis perkuliahan bagaimana, karena memang sebenarnya kita sudah siap semuanya untuk luring ya, karena sudah dipersiapkan karena trennya positif. Tapi beberapa hari terakhir ternyata memang trennya kembali naik, Omikron. Akhirnya di penghujung ya menjelang semester genap ini berjalan, akhirnya diputuskan untuk daring kembali. Ya, daring kembali karena memang kondisi seperti ini, maka tidak ada masalah, itu sudah ada yang mikir. Jadi kita tidak usah ikut mikir, tinggal melaksanakan saja. Kalau kita ikut mikir nanti tambah mumet ya. Kita pokoknya siap, daring siap, luring siap. Ya, mau pakai apapun kita tetap belajar. Oke. Jadi tidak ada bedanya. Malah justru ketika daring ini bedanya materinya ini kalau saya pribadi ya lebih saya padatkan lagi karena yang poin-poin pentingnya ini saya pilih-pilih supaya kompetensi utama tetap tercapai, tapi juga materinya tidak bertuburkan dengan statistika 2. Jadi statistika 2 itu nanti akan dilanjutkan, jadi tidak bertuburkan. Yang penting itu. Dan kompetensi utamanya kalian kuasai. Oke, saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya screen saya. Sudah, Pak. Oke, ini timelinenya pengampu Muhammad Istiqlal. Ini email saya, ini nomor saya. Saya juga ada di WA grup kalian. Ya, kemudian ini pada hari ini 23 Februari dan minggu depan itu dosen yang mengisi ya. Jadi full saya dosen. Jadi tidak usah gelisah, tidak usah kalian minta kami aja Pak mahasiswa, nggak usah. Dua ini hak saya, hak penuh saya, kalian nggak boleh protes. Oleh protes ini hak saya untuk memberikan materi ya 2 pertemuan. Nah, nanti kalian saya beri kesempatan di pertemuan berikutnya itu kira-kira 12 pertemuan itu kalian bebas itu mau bagaimana, mau jungkir jempalik atau bagaimana silahkan. Nanti sudah ada teknis panduannya. Nah, nanti sebentar, anak saya sebentar, saya ya ini ya sudah saya mengungsi, masih diintip-intip dari jendela. Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti mahasiswa sekalian punya hak untuk berdiskusi penuh pada pertemuan ketiga sampai dengan pertemuan ke-14. Kita punya 14 pertemuan ditambah UTS dan UAS nanti berarti 16 totalnya ya, 16. Tapi yang pertemuan materi itu ada 14 pertemuan. UTS dan UAS saya tidak usah bingung-bingung, saya jarang sekali atau bahkan kayaknya tidak pernah ujian itu close book. Jadi hampir bisa saya pastikan ujian saya itu open book semuanya. Jadi nggak usah panik-panik. Nah, jadi yang penting kalian ikuti semua prosesnya sesuai dengan timeline yang sudah kita sepakati atau saya sampaikan ini. Jadi sudah ada pertanggalnya ya. Nah, nanti teknis perkuliahan bagaimana? Nanti akan saya jelaskan di bawah. Jadi nanti ini bukan kelompok ya, ini bukan kelompok. Misalkan teknik sampling dan desain eksperimen ini nanti pengisinya mungkin ada 2 ya, 2 atau 3. Misalkan di sini Rizky Intan, yang sini Vina Idamatus. Kemudian nanti yang bawahnya ini siapa ya? Agus Nugroho.
Nah, on cam ya Agus Nugroho ya sama Henggar ya. Saya nggak tahu ini nanti kalau ketemu di jalan Agus sing ndi, Henggar sing ndi. Oke. Ini total ini sebenarnya saya cek tadi absennya itu ada daftar hadirnya itu ada 40 benar ya. Satu kelas 40 mahasiswa ya. 40 mahasiswa berarti nanti 40 kalau dibagi 12 itu malah 3 sampai 4. 3 sampai 4. Berarti nanti mungkin ada satu lagi. Ada satu lagi katakanlah ini Ivan Setiawan. Ivan Setiawan. Nanti yang satunya pokoknya ada. Tadi saya cek kok banyak ya. Sini Eka Yanti. Nah. Oke. Contoh ini contoh dulu. 3. Ini bukan kelompok. Ini bukan kelompok. Nanti presentasinya ini sendiri-sendiri. Nanti Rizky Intan itu membahas teknik sampling dan desain eksperimen dengan sub yang ini. Vina Idamatus juga sama. Ivan Setiawan juga sama. Jadi nanti materi teknik sampling dan desain eksperimen akan dijelaskan oleh 3 orang dalam bentuk video. Jadi kalian nanti akan dapat materi atau penjelasan tentang teknik sampling dan desain eksperimen itu 3 penjelasan. Materinya sama persis, 3 penjelasan. Ya, 3 penjelasan. Bahkan nanti kalau kalian masih kurang penjelasannya, kalian bisa lompat ke kelas yang lain. Karena sudah saya siapkan Google Drive, nanti video itu diunggah di Google Drive. Sudah saya siapkan Google Drive, ya kelas lain kalian juga bisa lihat. Nanti kelas yang lain juga 3 penjelasan juga, 2 sampai 3 penjelasan atau mungkin sampai 4 penjelasan. Tergantung jumlah mahasiswanya nanti kita bagi. Ya. Nah, nanti berarti kalian punya 6 video penjelasan tentang materi teknik sampling dan desain eksperimen. Begitu juga materi tentang variabel dan uji hipotesis, juga 6 juga. Tapi yang 3 dari kelas kita, yang 3 kalau butuh referensi lain atau penjelasan lain dari sana. Ya, nanti saya juga akan membuat video penjelasan, tetapi kalau dibutuhkan dalam arti dari 3-3-nya ini kok belum mengcover materinya dengan baik misalkan begitu ya, maka saya perlu untuk membuat video penjelasan. Tapi kalau sudah clear semuanya, sudah menjelaskan dengan baik semuanya, saya juga tidak membuat video penjelasan. Karena tidak dibutuhkan kan berarti tidak perlu membuat video penjelasan. Dan nanti tiwas membuat sudah paham Pak, ngapain dibuatkan lagi, udah jelas kemarin itu. Tapi kalau masih belum jelas, nanti baru saya rencanakan untuk membuat video penjelasan juga. Kenapa seperti itu? Karena nanti kalau saya membuat video penjelasan juga selalu membuat video penjelasan, saya khawatir ada kecenderungan kalian itu hanya akan menonton video saya, tidak menonton presentasi teman-teman. Jadi itu yang saya khawatirkan. Semoga juga tidak terjadi yang seperti itu. Tapi prinsipnya saya akan membuat video penjelasan juga ketika dibutuhkan. Dan di 2 ini saya juga nanti akan membuat video penjelasan. Ya, pada di awal ini. Nah, nanti contoh-contoh videonya seperti apa nanti akan saya share di grup untuk kelas-kelas yang semester lalu. Nanti kalau masih bingung seperti apa videonya. Nah, ini kira-kira materinya sudah saya lengkapi dengan tanggal juga. Nanti silakan ketua kelas ini untuk diisi, dilengkapi, kemudian nanti diunggah di Google Drive di pertemuan pertama. Ini 167, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Sampai uji perbandingan 2 sampel independen. 2 sampel dependen. Nah, referensinya ini ya. Fajri Ismail 2018 statistika untuk penelitian pendidikan dan ilmu sosial. Itu Jakarta, Kencana, penerbitnya Kencana. Ini apa ya? Ini yang bisa saya buku yang bisa saya jamin materi-materi di atas itu di-cover semua oleh buku ini. Nah, ini. Buku yang lain boleh nggak? Boleh, silahkan. Asalkan materi itu yang sudah ada di timeline kita itu tercover juga. Jadi tidak harus Fajri Ismail, tapi saya punya kewajiban untuk memberikan satu buku panduan yang digunakan untuk perkuliahan. Minimal di buku itu mengcover semua materi ini. Ya, minimal ada semuanya. Kalau dia lebih dalam lagi ya lebih bagus lagi.
Ya, paling tidak Fajri Ismail ini saya kira sudah saya anggap cukup. Karena apa? Buku statistik di pasaran itu banyak. Ada metode statistik, ada statistik matematika, ada statistika, ada statistik penelitian dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi supaya tidak keliru, kalian memiliki buku, ya silahkan. Buku ini saya sebagai seorang mahasiswa, bahkan mungkin seorang pengajar pun, buku itu investasi utama untuk kita. Jadi jangan sampai kita untuk membeli buku atau untuk memiliki sebuah buku itu rasanya eman-eman. Jangan sampai seperti itu. Karena ini termasuk investasi kita, ke depan ini akan terus dipakai. Bahkan saya ketika mahasiswa juga begitu. Ketika sampai sekarang pun juga begitu. Kalau saya ke Jogja itu pasti saya sempatkan ke toko buku. Toko buku cari buku yang minimal mungkin 3 sampai 4. Tapi kalau untuk mahasiswa itu minimal yang diwajibkan di perkuliahan itu kalian punya. Karena ini yang akan menyemangati kalian untuk belajar. Ya, menyemangati kalian untuk belajar, kemudian ini juga nanti investasi kalian ketika suatu waktu diperlukan kalian bisa buka lagi. Jadi enggak bingung. Enggak muter-muter kemana lagi. Kalau di perpus ada silakan pinjam di perpus, tidak usah beli. Kalau kakak tingkatnya punya, pinjam di kakak tingkatnya. Ya. Gitu. Silakan. Pokoknya ini saya memberikan patokan bukunya ini. Kurang lebih ini. Buku yang lain boleh silakan. Oke. Ini pedoman pelaksanaan perkuliahan. Ini pertemuan 1 dan 2 nanti diisi langsung oleh saya. Kemudian pertemuan selanjutnya kewenangan sebenarnya dari mahasiswa. Jadi pembelajaran kita nanti akan melalui Google Classroom, WhatsApp, Google Drive, dan Google Form. Kenapa saya pilih 4 platform ini secara terpisah-pisah? Karena masing-masing punya keunggulan ya, masing-masing powerful di bidangnya masing-masing. Jadi Google Classroom itu tidak efektif untuk mengunggah video juga tidak efektif juga. Kemudian untuk streaming perkuliahan atau real time perkuliahan daring itu juga saya menganggapnya masih kurang. Oke, saya ulangi. Tapi dia sangat powerful Google Classroom ini pada pengorganisasian tugas-tugas kuliah, perkuliahan, tugas atau UTS dan UAS, soal-soal, jawaban semua dia tersimpan dengan rapih dan aman dan tidak akan hilang. Beda dengan WhatsApp. WhatsApp kalau untuk ngumpul tugas itu, walah, susahnya minta ampun untuk mengorganisasikannya. Kalian ngirimnya gampang, tinggal kirim. Tapi ini identitasnya siapa? Ketika kita unduh, kita harus memberi nama. Sementara kalau WhatsApp itu kita unduh, dia statusnya itu filenya namanya bukan nama file, tapi nama yang lain. Nama WhatsApp urutannya itu. Nah, jadi agak repot. Jadi kemudian menu-menuhin memori HP ya itu. Menu-menuhin memori HP. Apalagi kalau kita langsung nyantol wifi gitu ya, nyantol wifi itu langsung keunduh semua kan kalau settingan kita, kalau di settingan WA kita seperti itu. Nah, ini cukup merepotkan. Selain itu, kalau udah ganti hari, kalau sama pengirimnya di delete karena HP-nya pengirimnya penuh, kemudian sama pengirimnya dihapusi semuanya, kita udah nggak bisa buka, udah nggak bisa ngakses. Nah, itu agak repot. Tapi kalau tugas itu di Classroom ini aman. Kamu kirim, nggak ada yang tahu jawabanmu apa, yang tahu hanya saya dan kalian. Gitu. Jawaban saya buka sewaktu-waktu bisa, tidak akan hilang, tidak mungkin akan kalian tarik. Gitu ya. Kemudian WhatsApp itu memang saat ini paling real time, yang paling efisien ya menurut saya. Jadi untuk perkuliahan, untuk chat itu cepat WhatsApp itu ya. Kemudian Google Drive itu video presentasi. Ini kalau sebenarnya pernah saya pakai YouTube itu ya. Jadi mahasiswa silakan unggah presentasinya di YouTube-nya masing-masing. Tapi ketika pada saat saya ingin mengorganisasi pertemuan 1 siapa saja, pertemuan 2 itu saya susah mencarinya, harus melacak akunnya dulu. Melacak YouTube-nya
apa namanya mahasiswa dulu, kemudian harus copy linknya dan lain sebagainya. Tapi kalau di Google Drive nanti misalkan Agus ngirimkan di pertemuan satu, Rizky di pertemuan satu juga gitu. Nah itu aman, itu pergi di situ terus, nggak akan kemana-mana. 2 tahun 3 tahun ke depan kita buka, ya di situ ada videonya Agus sama Rizky di folder pertemuan satu itu. Ya, jadi itu keunggulannya masing-masing. Nah, Google Form ini memang untuk presensi ya, presensi itu ya gimana? Memang kalau kita presensi pakai WhatsApp gimana aja? WhatsApp, Agus hadir, Rizky hadir, Vina hadir. Nah, itu yang memastikan dia hadir atau enggak kan kita nggak bisa. Dia benar-benar hadir atau enggak kan kita nggak tahu. Kemudian kalau di Google Classroom juga sama prinsipnya. Jadi kalau di Google Form nanti sudah saya rancang Google Form-nya sedemikian rupa, kalian presensi itu nanti juga akan mengisi pertanyaan-pertanyaan sederhana sebenarnya. Cuma kalau kalian nggak mengikuti perkuliahan dengan baik atau dengan cermat, itu jawabnya juga kemana-mana. Tapi kalau kalian ikut kuliahnya itu dengan teliti atau dengan pokoknya ikut penuh, itu jawabnya enak saja, gampang, cerita. Cuma tak suruh ceritakan hari ini kamu belajar apa, dapat apa, kesulitannya di mana, dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau kamu benar-benar belajar itu kan cerita itu kan mengalir aja, ya kan? Cerita itu mengalir. Tapi kalau nggak tahu apa namanya, nggak mengikuti, sebagai contoh, coba Rizky Intan, saya mau tanya, Rizky Intan, tadi pagi mulai dari jam 6 sampai jam 8 ini kegiatan Rizky Intan ngapain aja? Halo? Ya, silakan. Cerita coba. Dari jam 6 sampai jam 8 tadi kamu ngapain aja? Bedot. Saya pindahlah ke Vina yang sinyalnya kayaknya bagus, Vina. Vina, Ya, dari jam 6 sampai jam 8 tadi kamu ngapain aja? kalau dari jam 6 sampai jam 8, yang pertama saya cari sarapan, habis itu bersih-bersih. Ya. Udah. Dah, sampai jam 8 terus kuliah ya. Iya. Oke. Terus, ibumu ngapain aja dari jam 6 sampai jam 8? Saya masak. Masak apa? Sebenarnya belum masak. Buat Oh, itu Pak, baru masak air. oh masak. Jam 6 sampai jam 8 masak air ya, 2 jam. Iya. Ya. Ya, Oke. selebihnya dikit-dikit. Ya, maksud saya seperti itu. Karena Vina tidak mengikuti kegiatan ibunya dari jam 6 sampai jam 8, ya kan? Jadi Vina hanya tahu garis besarnya aja. Jadi ceritanya begitu nanti. Tapi Vina tahu apa yang dia lakukan karena dia mengalami. Nah, pengalaman-mengalami ini yang penting dalam perkuliahan ini. Yang penting kalian mengalami ya. Perkara paham nggak paham itu urusannya pangeran ya. Jadi yang penting kita ikhtiar, belajar, ya mengalami pembelajaran statistika. Suruh cerita, ya enak aja. Vina tadi cerita, ngapain aja dari jam 6 ya santai aja. Saya nggak bisa bantah juga wong Vina yang seperti itu kok. Tapi saya tahu Vina nggak ikuti kegiatan ibunya sehingga ketika Vina jelaskan masak, saya debat aja. Oh, mosok masak itu, mosok masak air 2 jam dan lain sebagainya. Karena saya tahu Vina nggak ikut kegiatan ibu, nggak ngintili ibunya dari 6 sampai jam 8. Tapi kalau kalian ngintili kegiatan statistik ini dari 8.40 sampai pukul 10.20 itu, nah, tahu, wah mbok belok-belok. Oh tadi Pak Istiqlal belok kiri, tahu. Oh saya ikut kok, nah, gitu. Oh tadi si itu anu Pak, tahu. Jadi nah, itu pentingnya mengalami ya, pentingnya mengalami. Ya, itu ya. Terus selanjutnya ini saya kira ini sudah oke. Google Drive, Google Form, Google Classroom sudah saya buat. Bentar, saya cek dulu. Ini sudah ada. Ini sudah ada di Google Classroom ya, timeline ini ya. Nanti silakan akses ke sini. Ini akan saya share ke WA kalian. 4E.
4E benar ya? Statistika. Sudah saya share. Saya balik lagi ke sini. Nah, ini sudah saya share Google Classroom-nya. Terus saya lanjutkan penjelasannya ini. Setiap mahasiswa mesti menjelaskan materinya mulai video yang menarik. Oke. Bagaimana sih videonya? Video yang dimaksud seperti apa? Ini bukan tugas mudah ya. Ini bukan tugas sederhana. Ini memang butuh effort yang lebih daripada yang lain, daripada sekedar membuat makalah. Ya, ini justru ini saya nggak mewajibkan kalian buat makalah, buat slide presentasi itu nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau teman-teman kalian butuh, ya silahkan dibuat untuk di-share. Tapi itu kesepakatan kelas. Kalian hanya wajib mengunggah video penjelasan dalam bentuk video. Makanya hanya memberikan penjelasan dalam bentuk video 1 kali selama 1 semester. Misalkan Guntur sudah kebagian pertemuan ketiga teknik sampling, udah Guntur buat itu udah. Nah nanti pertemuan 4 sampai 14 Guntur sebagai audiens peserta, dia tugasnya dia tinggal mencermati, mengikuti presentasi teman-temannya, hanya sekali toh ya gitu. Jadi hanya sekali, tadi mohon dimanfaatkan, mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan itu, karena nggak bisa diulang. Ternyata Guntur lupa, ya sudah, berarti nilai presentasinya 0. Pak diulang Pak, saya nggak usah, mereka teman-teman udah paham, udah bisa semuanya, nggak usah buat lagi, udah nggak bisa. Jadi nggak bisa untuk mengulang, ya nggak bisa untuk mengulang membuat video. Jadi nanti udah kedapatan. Kenapa saya kasih tanggal juga, supaya kalian itu nanti ingat tanggalnya. Saya pertemuan 5, kalau pertemuan itu nanti ada pertanyaan begini, hari ini tuh pertemuan berapa toh? Ini pertemuan apa pertemuan 7 ya, bingung kan? Tapi kalau tanggal, saya presentasi tanggal ini, berarti sudah tahu itu tanggalnya ini. Yes. Pokoknya itu 1 kali toh kalian tugasnya untuk membuat video, tidak lebih dari 1 kali. Jadi tolong dioptimalkan. Video yang menarik bagaimana? Kuncinya video itu sebenarnya kalau materi, substansi materi itu penting, tapi nomor 3. Nomor 1 itu suaranya jelas. Yang kedua videonya juga jelas, gambarnya jelas. Seperti ini, saya zoom ya. Suara saya kecil, kalian mengikutinya juga susah. Materi tidak sampai ke audiens dengan baik. Atau sebaliknya, suara saya jelas sekali, tapi videonya ini blur, pecah, maka kalian juga nggak bisa mengikuti. Ini Pak Is ngomongkan bagian yang mana atau kok nggak ada, tak baca nggak bisa itu. Tapi kalau gambar dan suara kalian sudah clear, sudah bersih, sudah bagus, maka teman kalian, materi kalian itu akan sampai ke audiens dengan baik. Temennya nyimaknya juga enak aja, menarik. Nggak usah perlu animasi yang sering, kayak apa namanya, perubahan apa itu namanya itu. Transisi yang wah itu nggak usah, penting jelas, clear. Yang menarik seperti apa? Kalau dulu ada yang dia tertarik dengan video-video ruang guru, dia presentasi buat video seperti di ruang guru, dan ternyata sangat menarik. Ternyata teman-temannya senang. Nah akhirnya memberi nilai yang tinggi. Ya, tuh. Jadi ini dalam setiap video harus ada 1 soal latihan, bukan contoh soal yang dibahas. Video presentasi diunggah di Google Drive sesuai folder kelas dengan nama file sebagai berikut. Nama ini bisa dicermati ya. Unggah video paling lambat H-1 dari jadwal presentasi. Ini hari Rabu, maka H-1 berarti Selasa. Paling lambat Selasa pukul 12 malam itu video sudah ada di Google Drive. Sehingga kalau nanti Zuriatina Ining Lilir jam 1 pengen ngecek folder itu, sudah ada, dia bisa lihat dia dulu. Jadi nanti ketika pas kuliah, pas pertemuan, dia sudah nggak nonton video lagi, dia tinggal tanya aja, tinggal saya bingungnya di sini begitu. Jadi jangan mepet-mepet. Jadi hari Selasa. Jadi teman-teman kalian punya, nanti sambil siap-siap, sambil nyapu atau sambil sarapan, bisa sambil nonton, nanti ketika pas on kuliah itu bisa oke.
Ya, kemudian absen dilakukan pada saat jam perkuliahan. Jadi absennya itu pukul 8.40 sampai 10.20 absen kuliah. Lebih dari itu berarti terlambat atau mungkin saya anggap tidak hadir. Kegasian ya ora iso, ya dianggap tidak hadir kegasian. Urung ana wonge kelasnya. Saya masih di kelas yang lain kok wis absen kan lucu. Ya. Dia belum tahu, dia menceritakan kejadian yang belum terjadi kayak tadi itu loh. Nanti ibumu ngapain jam segini? Ya saya nggak tahu, kan belum kejadian. Ya, jadi menceritakan yang belum terjadi. Oke. Jadi pokoknya 8.40 sampai 10.20. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dengan mudah kalian jawab kalau kalian cermati kuliahnya dengan baik. Oke, pertanyaan disampaikan melalui Google Classroom atau WhatsApp. Pada setiap pertemuan, diskusi dipandu oleh moderator. Moderator wajib mengumpulkan notulen di Google Drive yang telah disediakan. Ini perlu saya jelaskan ya. Contohnya ini. Ini ya Rizky Intan. Rizky Intan, Vina Idamatus, Ivan Setiawan presentasi pada pertemuan ketiga. Maka yang bertugas sebagai moderator adalah Agus Nugroho. Agus Nugroho moderator ini. Henggar dan Ega Yanti sebagai notulen. Agus Nugroho nggak perlu notulen. Henggar dan Ega Yanti sebagai notulen. Notulen tugasnya apa? Mencatat apa saja yang terjadi selama diskusi berlangsung. Mulai dari diskusi dibuka sampai diskusi ditutup. Ya. Henggar dan Ega Yanti. Diskusi itu nanti disusun, kemudian dibuat dalam PDF, diunggah di folder sesuai pertemuannya. Berarti diunggah di folder pertemuan ketiga. Begitu juga ketika Agus Henggar dan Ega Yanti presentasi, maka yang di pertemuan 5 ini jadi moderator dan notulen. Gitu ya. Nah, terus saya jarang sekali, atau mungkin bahkan tidak pernah, jarang sekali lah saya memberikan tugas selain video ini, kecuali kondisi-kondisi khusus. Jadi saya cerita, semester lalu saya ngajar 2 kelas. 2 kelas ini beda karakternya. Yang satu itu ketika diskusi dimulai aktif sekali sampai diskusi diakhiri oke lah jalan. Oh ya sudah selesai. Oke, sudah cukup Pak. Ada tambahan? Nggak ada, saya kira sudah cukup. Silakan diakhiri. Oke, sudah selesai. Minggu depan. Yang satu, sudah diskusi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh moderator ya. Ini presentasi dari ini. Kami memberikan waktu 30 menit untuk mahasiswa, untuk teman-teman menyimak video presentasi ini. Nanti 30 menit kita akan diskusi. Sudah selesai 30 menit. Oke, waktunya sudah habis 30 menit. Silahkan untuk diskusi, jika ada pertanyaan atau tanggapan silakan disampaikan. Udah itu, udah moderator nggak ada yang ngomong itu, diem aja semuanya. Moderator kayak ngomong sendiri dia di grup. Terus diem aja sampai pukul udah lewat setengah jam. Wah ternyata nggak ada respon apa-apa. Berarti saya menganggap itu tidak ada proses pembelajaran di situ. Oke, saya ulangi ya. Saya menganggap itu tidak ada proses pembelajaran di situ. Maka saya harus memastikan harus ada proses pembelajaran. Ya, oke. Caranya bagaimana? Ya sudah saya beri tugas. Silakan ini dikerjakan, dikumpulkan pukul 8.40. Sudah clear. Atau silakan ini diresum, dikumpulkan. Yang satu nggak pernah ada. Jadi kelas yang satu itu nggak pernah ada tugas selama 1 semester. Ya udah ngalir aja, diskusinya jalan terus hidup. Yang satu dilalai kok seperti itu terus. Saya gitu kan juga nggak paham-paham. Ya udah setiap minggu tugas, terus tugas. Jadi total dalam 12 pertemuan itu 12 tugas. Padahal beda. Apa namanya? Kelasnya beda tapi materinya sama. Jadi kayak ini misalkan ini statistik 4D4E. Nah, maka saya harapkan monggo silakan nanti ketika diskusi berlangsung ya silakan saja menyesuaikan diri. Mau pilih yang banyak tugasnya atau pilih yang diskusinya aktif ya. Monggo silakan dipilih. Nanti saya yang menyesuaikan.
Pada prinsipnya saya hanya ingin menjamin kelas kalian ini terjadi proses pembelajaran dengan baik. Ya. Pokoknya ketika selesai, ketika kuliah ini statistik, bismillah niat ingsun, saya ingin menyimak video penjelasan teman-teman saya. Mulai dari menit ke-0 sampai menit terakhir. Sudah selesai. Tonton terus. Pokoknya ditonton aja. Nonton itu kan 3 video. Nonton nggak paham, nonton yang kedua. Oh, ada tambahan di sana, di videonya ini ada tambahan, ini di sana nggak ada. Oh, dia bisa tahu ada tambahan, berarti kan dia paham sebenarnya, paham apa namanya materi yang sebelumnya disampaikan. Oh, ada tambahan. Oh, ini sama aja ini kayak yang tadi. Berarti dia itu tahu sebenarnya, nyantol di otaknya, sehingga bisa menyatakan bahwa video yang kedua ini yang dibahas itu sama aja dengan yang tadi. Nah, ini namanya ada proses belajar. Ya, ada belajar itu kan ada perubahan. Berubah dari yang nggak tahu menjadi tahu, itu sederhananya begitu. Nah, kemudian nanti ketika diskusi dimulai, sudah diskusi dimulai, saya mau nanggapi ya, gitu. Nanggapi aja, nggak harus tanya, nanggapi boleh, ya serius yang penting, nanggapi, tanya juga silahkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan presentator itu nggak usah dibagi-bagi, berlomba-lomba saja menjawab pertanyaan. Ini biar saya yang menjawab, ini saya akan menjawab. Gitu. Nah nanti selama presentasi, selama temannya menyimak, presentator ini Rizky, Vina, Ivan itu diem aja sambil bawa buku, siap-siap kalau ada pertanyaan, membawa kertas kalau ada penjelasan. Ya, gitu. Jadi seperti itu polanya. Terus selanjutnya video presentasi ya. Ini video presentasi terbaik setiap pertemuan pada perkuliahan tahap 1 akan diberi nilai UTS minimal 70. Jadi kalau UTS-nya ada 3 soal, dia jadi presentator terbaik. Terus UTS-nya 3 soal, maka dia benar satu saja. Jawab yang benar hanya satu, itu udah 100 nilainya. Kalau presentator terbaik. Tapi kalau yang enggak, ya kalau mau 100 ya tiga-tiganya harus benar. Ya, gitu. Kalau yang UAS, yang bagian 2, kuliah bagian 2 kan setelah UAS ya. Setelah UTS. Nah, itu kan juga sama. Yang terbaik nanti di UAS-nya. Jadi kalau dia sudah terbaik di UTS, nggak mungkin dia terbaik di UAS. Karena dia hanya dapat sekali tok di mana dapatnya bagiannya. Saya contohkan. Misalkan Rizky Intan ini dapat 80. Vina Idamatus dapat 82. Yang ini dapat 83. Maka Ivan Setiawan yang menjadi yang terbaik. Ivan Setiawan selain dapat nilai 83 ini, UTS-nya dia itu sudah pasti dapat 70. Tinggal ngerjakan satu soal lagi supaya dapat 100. Tapi tetap ngerjakan tiga-tiganya ya. Maksudnya enggak terus milih satu, tapi tetap kerjakan tiga-tiganya. Kalau sudah besar benar satu, yang 2 salah total, itu udah 100. Kalau dia terbaik. Itu. Terus misalkan ini lagi, Agus Nugroho nilainya ini 60. 60, Henggar ini 63. Yang ini 67. Ya Egayanti yang dapat, yang terbaik. Berarti di pertemuan ketiga itu yang terbaik adalah Ivan, di pertemuan keempat Egayanti. Loh kasihan Vina, ya nggak apa-apa, memang medan perangnya beda. Vina itu lebih bagus daripada Egayanti ternyata. Tapi medan perangnya beda. Tetap yang dapat Egayanti yang 67 ini. Dia nilai UTS-nya minimal 70 sudah dapat. Nah, UAS-nya bagaimana, Pak? Ya UAS-nya ya enggak, kan ini udah enggak bersaing. Dia hanya akan bersaing di sini, rewardnya di sini. Nah, nanti UAS itu bagiannya pertemuan 8 sampai pertemuan 14 ini. Oke. Ini aspeknya ya, ini penilaiannya, ini linknya, nanti bisa dipelajari. Saya kira itu timeline perkuliahannya. Selanjutnya kita mungkin diskusi terkait timeline ini. Untuk materi nanti saya tidak memberikan materi dalam bentuk video dulu, mungkin minggu depan. Materi tapi sudah saya share di Google Classroom dalam format PowerPoint ya. Nanti minggu depan baru akan saya buatkan video. Kita zoom-nya itu 2 kali insya Allah. Paling banyak 2 kali insya Allah. Paling banyak 2 kali zoom-nya. Jadi ini udah kepakai sekali ya. Yang 1 kali nanti mau kita gunakan atau tidak kita gunakan,
Ya nanti lihat situasi dan kondisi. Tapi insya Allah hanya 2 kali. Monggo kalau ada pertanyaan, persilahkan. Mumpung ketemu kita di Zoom, kalau ada silahkan. Nah, WA nanti ya dijawab juga sih, cuma nanti jelaskannya agak repot. Cukup? Nggak ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, mantap ini. Ini calon-calon tugas setiap mana ya? Yang tadi kelas 1 apa? Pertanyaan terus sampai akhir tadi. Ini kayaknya ini salah satu tipe dari 2. Oke, ya silakan. Monggo silakan. Pokoknya dikondisikan ya. Kira-kira kalian mau tipe yang mana? Tipe yang tugas terus apa tipe yang diskusinya aktif? Monggo silakan dipilih sesuai kebutuhan masing-masing. Nanti saya yang menyesuaikan diri. Pokoknya saya akan standby di WA group selama perkuliahan berlangsung. Artinya apa? Kalau ada pertanyaan atau ada masalah yang harus saya jawab, maka WA group itu yang akan saya pantengi terus. Jadi cek aja nanti. Kalian komen apa, terus kalian klik tahan komen kalian, diklik info di komentar kalian itu toh, mesti saya sudah baca. Ya, jadi artinya WA itu mungkin nanti akan saya sematkan di atas ya, atau mute-nya saya hidupkan itu supaya saya tahu langsung perkembangannya. Jadi saya standby di WA group itu. Harapannya kalian juga seperti itu. Ini monggo silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan sekian. Kemudian nanti silahkan masuk ke Google Classroom untuk cek materinya dan timeline-nya, ketua kelas untuk mengisi itu, membagi. Dan jangan lupa presensi ya di Google Form. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.